Lalu pada pertanyaan nomor 3, di sini terdapat bagaimana pandanganmu tentang wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia dan ketidakharmonisan antara kelompok Islam, baik yang moderat, puritan, maupun liberal. Jelaskan pandangan tersebut disertai dengan data sejarah dan solusinya. Nah, di sini yang pertama adalah penerapan syariat Islam secara kafah atau menyeluruh di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering menimbulkan ketidakharmonisan antara berbagai kelompok Islam, baik yang moderat, puritan, maupun liberal. Berikut adalah pandangan mengenai wacana ini, yaitu yang pertama, pandangan mengenai penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia menurut konteks sejarah. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi juga memiliki keragaman agama, etnis, dan budaya yang sangat tinggi. Sejak kemerdekaan, pendiri negara ini memutuskan untuk mendirikan negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara Islam, dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara. Lalu yang pertama, ada menurut sejarah itu yang pertama menggunakan Piagam Jakarta. Pada awal kemerdekaan ada perdebatan tentang dasar negara. Piagam Jakarta yang mencantumkan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariah Islam sempat menjadi konsensus, tetapi akhirnya diubah untuk mengakomodasi keberagaman. Lalu yang kedua terdapat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara yang menjamin kebebasan beragama dan tidak mengadopsi syariah Islam sebagai hukum negara, tetapi memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran mereka secara pribadi. Lalu yang kedua, mengenai ketidakharmonisan antara kelompok Islam. Ketidakharmonisan ini terdapat yang 3 pada nomor 2 itu tadi. Yang pertama pada kelompok moderat. Kelompok ini seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah umumnya mendukung Pancasila dan mengedepankan toleransi, pluralisme, dan nasionalisme. Lalu yang kelompok kedua ini adalah Puritan, seperti Salafi dan sebagian kecil pendukung ideologi khilafah mendukung penerapan syariah Islam secara kafah dan kadang-kadang menolak pluralisme dan nilai-nilai modern. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok liberal. Kelompok ini mengadvokasi penafsiran Islam yang lebih fleksibel dan progresif, seringkali mendukung hak asasi manusia, demokrasi, dan sekularisme dalam pemerintahan. Lalu di sini terdapat penyebab ketidakharmonisan dari kelompok-kelompok ini. Yang pertama ada interpretasi teks keagamaan, yaitu perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, serta dalam metode ijtihad. Lalu yang kedua adalah pengaruh politik dan sosial, yaitu kelompok politik tertentu mungkin menggunakan isu penerapan syariah Islam untuk mendapatkan dukungan. Lalu yang terakhir adalah sejarah kolonialisme dan modernitas. Nah, pengalaman sejarah dan respon terhadap modernitas juga membentuk perbedaan pandangan dalam umat Islam. Nah, di sini kita masuk dalam bagian solusi untuk meredakan ketegangan. Yang pertama terdapat dialog antar kelompok. Meningkatkan dialog antar kelompok Islam untuk saling memahami pandangan dan mencari titik temu, yaitu forum-forum diskusi yang melibatkan ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat dapat menjadi jembatan untuk mengurangi ketegangan. Lalu solusi yang kedua adalah pendidikan yang inklusif. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang inklusif dan toleran, mengajarkan nilai-nilai pluralisme, kebinekaan, dan pentingnya memahami perbedaan. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan. Banyak konflik dipicu oleh ketidakpuasan ekonomi dan sosial. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang adil dapat mengurangi ketegangan. Lalu yang keempat terdapat penguatan melalui nilai-nilai Pancasila. Menguatkan kembali komitmen terhadap Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan yang menghargai keberagaman dan toleransi. Lalu yang terakhir terdapat yang nomor 5, yaitu penegakan hukum yang adil. Pada penegakan hukum yang adil ini memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi sehingga semua kelompok merasa dilindungi dan dihormati. Terima kasih.